Lebih dari 200 tahun yang lalu, Gunung Merapi di Indonesia ini sempat menggegerkan dunia. Perubahan iklim dunia merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat letusan gunung ini. Ledakan yang begitu besar, kegelapan menyelimuti cakrawala begitu dahsyat hingga menyebabkan kematian kurang lebih 71.000 orang, dan semua itu terjadi karena Tambora. Dalam segi bahasa, Doro berarti gunung, dan Ta adalah kalimat ajakan atau seruan, sedangkan Bora adalah hilang atau menghilang. Jadi Doro Tambora mempunyai arti gunung yang mengajak menghilang. Asal muasal yang mampu menghilangkan 3 kerajaan sekaligus dengan letusan dahsyatnya sekitar 200 tahun yang lalu. Berikut ini merupakan sejarah kelam dari Gunung Tambora yang indah ini. Tapi sebelum itu, mohon untuk Lengamada yang nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa, tepatnya di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Memperingati 200 tahun letusan dahsyatnya pada 11 April 2015, penetapannya sebagai Taman Nasional pun diresmikan. Awalnya Gunung Tambora merupakan gunung berapi berbentuk kerucut dengan ketinggian 4.300 meter, menjadikannya gunung berapi tertinggi di Indonesia saat itu. Letusan dahsyatnya pada April 1815 tersebut memangkas ketinggian Gunung Tambora setinggi 1.449 meter atau sepertiganya. Hingga tinggi Gunung Tambora sekarang adalah 2.851 mdpl. Gunung Tambora diperkirakan melontarkan sebanyak 163 km kubik material vulkanik dan menjadikannya sebagai letusan terhebat yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia dengan skala 7V. Volcanic Explosivity Index. Ledakan yang begitu keras terdengar hingga Pulau Sumatera yang berjarak 1930 km jauhnya. Terjadi pada tanggal 10 hingga 11 April 1815 yang awalnya dianggap sebagai suara tembakan meriam. Gempa terasa sampai ke Surabaya. Madura tertutup abu selama 3 hari, aliran material vulkanik mencapai 100 km kubik, kolom letusan mencapai tinggi 43 km. Abu vulkanik mencapai Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, menyebabkan gagal panen. Jumlah korban tewas akibat letusan Gunung Tambora mencapai kisaran 71.000 jiwa. Ada ahli yang menyatakan 91.000. Sekitar 10.000 orang tewas secara langsung akibat letusan dan sisanya karena bencana kelaparan dan penyakit. Bahkan letusan Krakatau pada 1883 yang lebih terkenal disebut masih lebih lemah dari Tambora. Letusan dahsyatnya mengubur 3 kerajaan. Distribusi awan panas saat letusan diperkirakan mencapai area 820 km persegi. Aliran awan panas bersuhu mencapai 1000 derajat Celcius dengan kecepatan tinggi 700 km per jam. Akhirnya memusnahkan hutan, pemukiman, sekaligus menghapus keberadaan Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Tahun tanpa musim panas. Letusan ini memuntahkan uap air atau HO2 dan belerang dioksida atau SO2 ke dalam atmosfer. Kombinasi kedua zat ini menciptakan asam sulfat atau H2SO4. Selubung tetesan kecil ini disebut aerosol, menyebar ke seluruh dunia, memantulkan radiasi matahari sehingga menciptakan cuaca dingin yang tidak normal. 2 hari setelah letusan, Sumbawa gelap gulita, ratusan manusia meregang nyawa setiap harinya. Benua Eropa dan Amerika mengalami tahun tanpa musim panas. Hal ini menyebabkan benua Eropa dan Amerika gagal panen, menyebabkan kelaparan melanda. Efek letusan juga mengubah angin muson, banjir musim kemarau melanda India, Pakistan, dan Bangladesh. Penyakit kolera menyebar dari India hingga Rusia. Cuaca buruk akibat letusan Tambora konon membuat Napoleon Bonaparte kalah perang di Waterloo. Hal itu menjadi hari terpedih dalam sejarah sang kaisar Prancis yang sedang dalam masa gemilangnya. Hujan kala itu membuat jalan becek dan sulit dilewati kendaraan beroda. Meriam-meriam besi Napoleon yang berat sulit diangkut. Adanya hujan yang luar biasa membuat bala bantuan yang diharapkan Napoleon terlambat tiba dan berakibat fatal baginya. Kaldera Tambora merupakan kaldera terbesar kedua di Indonesia, yaitu dengan diameter 8 km dengan tinggi dasar kawah 1.300 mdpl, di mana jika berjalan kaki seharian penuh pun tidak akan selesai untuk mengelilinginya. Dan untuk turun saja dari dinding kaldera hingga ke dasar membutuhkan waktu berjam-jam. Dengan demikian, kaldera Tambora ini menjadi kaldera terdalam dan terluas di Indonesia. Sisa-sisa kerajaan Tambora dan kerajaan Pekat. Peneliti dari Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, Profesor Haraldur Sigurdsson, berhasil menelusuri sisa-sisa kerajaan di area Gunung Tambora. Antara lain ditemukan sisa rumah tradisional Sumbawa yang terkubur lengkap dengan tulang belulang, tembikar,
porselen Cina, potongan kain, kopi, dan beras yang hangus menjadi arang. Ditemukan juga kerangka manusia dengan keris terselip di pinggang. Jalur pertama yang sering dilalui pendaki adalah jalur Pancasila. Selain medan yang tidak sulit, jalur pendakian ini lebih pendek dari jalur pendakian Doropeti. Jalur kedua adalah melalui desa Piong, kecamatan Sanggar. Dulu jalur ini adalah jalan setapak bagi masyarakat setempat untuk mencari madu, menggembala ternak, dan lainnya. Kemudian jalur ini dilebarkan untuk umum dan dibuka oleh masyarakat setempat, mulai jalan utama hingga puncak Tambora. Tidak hanya bisa untuk jalan kaki, jalur ini juga bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jalur ketiga adalah melalui Doroncanga. Jalur ini bisa menjadi pilihan jika malas berjalan kaki, karena pengunjung bisa menempuhnya dengan alat transportasi untuk menikmati keindahan kaldera raksasa tersebut. Di jalur ini cukup menempuh perjalanan sekitar 3 jam untuk sampai ke pos 3. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki sekitar 1 jam untuk sampai di kaldera. Tetapi hanya kendaraan tertentu seperti motor trail yang bisa digunakan atau mobil jeep. Desa Kawinda Toi. Ada spot bagus jalur ini, salah satunya air terjun 7 tingkat. Jalur yang dirintis oleh kelompok pecinta alam, Agura ini diresmikan pada Desember 2017. Dibanding jalur yang lain, jalur ke puncak lebih dekat melewati Kawinda Toi. Di dasar kaldera Gunung Tambora ada Doro Avitoi yang disebut-sebut sebagai anak Gunung Tambora, menandakan Gunung Tambora belum mati. Doro Avitoi yang ada di bagian magma Tambora berasal dari hasil kegiatan vulkanik mulai tahun 1847 sampai 1913. Tinggi Doro Avitoi sekitar 15 meter dari dasar kaldera. Pada tahun 1967, Tambora meletus kecil di bawah skala 1V awal Agustus 2011. Asap putih tebal membumbung hingga 20 km dari Doro Avitoi. Menurut ahli geologi, saat ini Tambora bukan merupakan ancaman karena pasir dapur magma relatif dangkal dengan sistem terbuka, sehingga tidak terjadi akumulasi energi yang besar meski tidak ada aktivitas seismik yang berarti sejak 1815. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi masih terus memantau Gunung Tambora. Nah, itulah kisah kelam yang terjadi pada tahun 1815 yang membuatnya tidak hanya terkenal di kalangan pendaki gunung domestik saja, tetapi juga mancanegara. Memiliki panorama alam yang luar biasa indahnya menjadi tujuan bagi para petualang untuk menyaksikan saksi bisu mantan gunung berapi tertinggi di Indonesia ini. Jadi tertarik untuk ke sana?